Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardono Suma dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul 11 praktikum yang pertama. Nah, pada praktikum yang pertama ini kita disuruh membuat matching audio pitch pada kecepatan animasi. Nah, animasinya sendiri nantinya ini yang bergerak baling-balingnya ini. Jadi suara baling-balingnya bergerak dengan suaranya seperti ini. Itu suara dari baling-balingnya nanti, yang nantinya akan bergerak sesuai dengan animasi. Nah, untuk controller animasinya sendiri seperti ini. Jadi ada spin dengan motionnya menggunakan take 1, speednya 1. Nah, di sini kita menggunakan codingan bernama change pitch, dimana di sini nanti dia fungsinya untuk jika diklik W dia akan akselerasi, dan jika diklik S dia akan melambat seperti itu. Itu untuk codingan dari praktikum yang pertama. Nah, untuk objek-objeknya ini dari template biasa. Nah, seperti ini. Mari kita coba untuk ngerun gamenya. Saya klik angka 2 dia melambat ya, atau bisa berhenti, tapi saat diklik angka 1 dia akan cepat gerakannya. Ini sangat jelas saat melambat dia juga ikut melambat suaranya. Dia ikut melambat. Saat saya klik angka 1 dia akan akselerasinya lebih cepat. Itu untuk praktikum yang pertama. Mari kita lanjut ke praktikum yang kedua. Pada praktikum yang kedua, di sini kita disuruh membuat simulating acoustic environment with reverb zone. Reverb zone ini gema ya. Jadi suaranya nanti saat di terowongan dia akan menggema. Nah, untuk komponen kali ini kita menggunakan package reverb scene, dimana di sini saya sudah menata sinyal-sinyalnya. Nah, ini sinyal yang pertama, saya duplicate, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini saya juga sudah membuat suatu reverb zone, dimana range-nya di sini saya set khusus di dalam terowongan aja. Jadi suaranya bakal gema kalau di terowongan dan di dekat bell-nya. Nah, di reverb zone sendiri di sini presetnya saya set sebagai stone corridor, karena ini kan koridornya batu, jadi gemanya dia tuh saat di koridor batu itu seperti apa tuh beda, jadi beda preset, beda suaranya nanti, beda efeknya seperti itu. Nah, untuk sound kali ini kita menggunakan signal sound. Nah, seperti ini sinyalnya, dia bakal di loop. Nah, oke, mari kita coba. Dan untuk karakternya ini nanti dia akan berjalan ke terowongan, dan dia bisa mendengarkan suara bellnya yang tadi. Mari kita coba gamenya. Nah, kalau di sini suaranya kan pelan nih, karena belum masuk ke area reverb zone-nya. Tapi jika dia mulai berjalan ke sini, suaranya akan semakin lama semakin kencang. Nah, saya di sini di dekat loncengnya. Nah, terlihat sangat berbeda sekali. Suara loncengnya lebih kencang ya dari tadi, daripada saat dia di luar. Nah, jika kalian menggunakan headset saat ini, suaranya akan bergema. Jika player ada di kiri, maka suara cenderung lebih kuat di headset yang kanan, dan sebaliknya, jika di kiri maka dia lebih kuat, jika di kanan dia akan lebih kuat di kiri, seperti itu. Nah, dia akan menggema terus sampai dia keluar
dari reverb zone-nya. Nah, suarakan pelan dan sampai tidak terdengar karena jaraknya terlalu jauh. Oke, itu untuk praktikum yang kedua. Mari kita lanjut ke praktikum yang ketiga. Pada praktikum yang ketiga, di sini kita disuruh preventing an audio clip from restarting if it already playing. Jadi jika audionya ini udah ngeplay, dia nggak bakal ngeloop, istilahnya seperti itu. Kalau mau ngeplay lagi, kita harus ngeklik tombolnya yang nantinya sudah disediakan. Nah, mari kita lanjut ke sini. Untuk suaranya sendiri yang akan kita gunakan seperti ini. Oke. Nah, di sini saya membuat suatu komponen button di mana terpaut sebuah script yang ada dua parameter. Yang pertama ada audionya dari sini, engine sound, lalu yang kedua ada message-nya berupa teksnya, play sound. Nah, untuk codingannya sendiri seperti ini. Jadi pertama-tama pastinya play sound dulu ya, statusnya tulisannya play sound di sini. Nah, tapi jika audionya ngeplay, status message play sound di sini akan berubah menjadi sound playing. Nah, jika soundnya tidak di play, maka saat kita ngeklik tadi tuh dia bakal trigger untuk audio source-nya bakal ngeplay seperti itu. Saya contohkan aja biar lebih jelas. Nah, saat pertama kali run dia bakal ngeplay dulu, tapi saat tidak di run, status message-nya jadi play sound. Saat saya klik run, dia akan jadi sound playing. Nah, seperti itu. Suaranya kurang kencang ya. Nah, seperti itu suaranya. Berdasarkan audio dari parameternya ini dari engine sound. Itu untuk praktikum yang ketiga. Mari kita lanjut ke tugasnya. Nah, pada tugasnya sendiri di sini kita disuruh membuat satu project di mana menambahkan praktikum ke-1 dan kedua dalam package yang sama. Nah, di sini pada praktikum yang kedua kan membuat satu terowongan, lalu ada reverb zone dari suara sinyal bel. Lalu pada praktikum yang pertama di sini kita membuat suatu roket. Jadi di sini sudah saya gabungkan. Saya letakkan roketnya ini di belakang tunnelnya. Nah, untuk codingannya sama persis. Di sini saya hanya menggabungkan saja sesuai dengan instruksi yang ada di joystick-nya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita coba run project-nya. Bentar. Tugas. Oke. Nah, untuk suara roketnya sementara saya disable dulu. Tampaknya suaranya terlalu kencang ini. Oke, saya buat segini aja biar suara saya tidak tenggelam. Nah, ini suara belnya ya. Suara belnya ada reverb zone-nya, jadi dia bakal menggema. Nah, saat dekat dari saat berada di jangkauan reverb zone, maka suaranya lebih jelas karena kita ya dekat di belnya ini. Nah, kanan ke kiri soundnya juga akan berpindah kanan ke kiri. Oke, mari kita coba yang roketnya. Puterannya sama seperti praktikum yang sebelumnya. Coba saya kecilkan lagi suaranya. Oke. Nah, roketnya sama persis ya. Jadi saat saya klik angka 2, dia bisa lanjut sampai speednya 0 atau berhenti. Saat saya klik 1 dia akan motornya bakal berhenti.
Itu untuk tugas dari minggu 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.